Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dan melanjutkan kembali program pendidikan guru penggerak angkatan 9 modul 2.3 tahapan aksi nyata. Selamat pagi Bapak Ibu instruktur. Selamat pagi Bunda Anastasia Nainaban selaku fasilitator saya. Selamat pagi Bunda Maria Lina Werang selaku pengajar praktik saya, dan yang saya banggakan teman-teman calon guru penggerak angkatan 9. Saya Veronica Kewapati, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri Palu Godam Sandosi, Kecamatan Bitihama, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, saya melakukan tugas aksi nyata pada modul 2.3 terkait coaching untuk supervisi akademik. Pada tahapan pertama, yakni percakapan pra-observasi di kelas. Percakapan observasi kelas saya lakukan dengan rekan hebat saya di SMP Negeri Palu Godam. Mari perkenalan dengan rekan hebat saya. Baik, selamat pagi. Salam jumpa Ibu fasilitator dan juga pengajar praktik yang saya hormati. Saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Herianto Puruma. Saya mengasuh mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Saya mengajar di kelas 7, kelas 8 dan juga kelas 9. Baik Pak Herianto. Apa kabar Pak Herianto? Baik, kabar baik Ibu. Ibu apa kabar? Kabar baik juga Pak, luar biasa hari ini. Terima kasih Pak Herianto telah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan pra-observasi di kelas. Baik Pak Herianto, pertemuan pra-observasi ini merupakan percakapan yang bertujuan untuk membangun kemitraan antara supervisor dan guru dalam mengembangkan kompetensi diri. Baik Pak Herianto, pada kesempatan ini kita akan melakukan pertemuan pra-observasi. Pada pertemuan pra-observasi ada beberapa pertanyaan terkait pra-observasi di kelas. Yang pertama, Pak Herianto, apa tujuan pembelajaran yang hendak Pak Herianto sampaikan untuk peserta didik pada saat proses pembelajaran di kelas? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ialah dengan melakukan berbagai aktivitas, sharing pengalaman, membaca kitab suci dan diskusi, peserta didik dapat mewujudkan atau meneladani sifat dan juga sikap Yesus, serta dapat mewujudkan itu dalam hidup sehari-hari. Baik Pak Herianto, dengan tujuan pembelajaran yang Pak sampaikan, diharapkan peserta didik mampu meneladani sifat dan sikap Yesus sehingga peserta didik dapat tergerak mewujudkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Baik Pak, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai oleh peserta didik itu seperti apa Pak? Pertama, tentang sikap. Anak-anak mampu mengembangkan sikap bela rasa dan juga sikap mengampuni, baik itu dengan teman, orang tua maupun dengan semua mereka yang ada di lingkungan masyarakat. Selain itu juga dari segi pemahaman, anak-anak mampu mengidentifikasi sikap dan juga sifat Yesus yang ada di dalam kitab suci. Dengan demikian, peserta didik dapat mewujudkan dan juga mampu mengimani Yesus dan meneladani sikap Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa sekali Pak Herianto. Peserta didik mampu mengembangkan sikap bela rasa dan sikap mengampuni
Juga peserta didik dapat mengidentifikasi sikap dan tindakan Yesus berdasarkan materi dalam kitab suci yang dipelajari, sehingga peserta didik dapat mewujudkannya, juga mengimani dalam kehidupan mereka sehari-hari, terkhususnya di rumah, di sekolah, lebih umum lagi di masyarakat. Ya, luar biasa Pak Herianto. Nah, Pak Herianto, kira-kira strategi apa yang Pak siapkan untuk proses pembelajaran bersama peserta didik di kelas nantinya? Nanti akan ditayangkan sebuah video, kemudian setelah menyimak video tersebut ada sharing pengalaman, setelah itu baca kitab suci dan diskusi. Luar biasa Pak Herianto. Pak menayangkan sebuah video pembelajaran. Ya. Video ditayangkan, lalu anak-anak menyimak dan melakukan sharing pengalaman berdasarkan video yang ditayangkan tadi. Juga mendengarkan kitab suci dan diskusi bersama dalam kelompok. Ya. Pak Herianto, selain video pembelajaran, saya memberikan masukan. Selain video, Pak juga harus menyiapkan media pembelajaran lain berupa teks, kitab suci, juga gambar, juga rekaman suara, supaya dengan berbagai media pembelajaran yang disiapkan, peserta didik lebih tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran yang diberikan oleh Pak Herianto itu sendiri. Lalu dari perencanaan yang sudah Pak sampaikan tadi, kira-kira kapan perencanaan itu dilakukan di kelas? Kegiatan pembelajaran nanti terjadi pada minggu depan pada saat les pelajaran pendidikan agama Katolik di kelas 7. Baik, terima kasih Pak Herianto. Pembelajaran nanti akan terlaksana pada pertemuan minggu depan sesuai dengan jam pembelajaran di kelas. Ya, baik Pak Herianto. Nanti pembelajaran minggu depan saya akan hadir kembali bersama dengan Pak untuk melakukan tahapan kedua, yaitu observasi pembelajaran di kelas sesuai dengan perencanaan pada praobservasi yang Pak sudah rencanakan hari ini. Baik Pak Herianto, percakapan kita sudah selesai. Terima kasih saya ucapkan buat Pak Herianto yang sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan kita pada saat ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi semua. Siap salam. Ya, baik. Apa kabar hari ini? Halo. Hai. Halo. Hai. Diperpanjang. Hai. Diperhalus. Hai. Dipertegas. Hai. Ya. Dipertegas. Hai. Ya, luar biasa. Baik adik-adik, silakan dulu. Terima kasih Kak. Pagi ini Pak akan mengambil absen terlebih dahulu dengan nama Pak absen Ana Maria Dolorosa, Ada Pak. Maria Efren Boleh, Ada Pak. Maria Osela Salvator, Ada Kak. Maria Maras Sabu, Ada Pak. Marcelus Koten, Sakit. Monica Genoveva, Sakit.
Nurvalianti Kapobani. Ada Pak. Paskalis Limabera. Ada Pak. Romanus Sengari Beda. Satu juga. Rosarius Angelo boleh. Salvatori Kamil Lamadita. Perindakan. Stefani Lipat Igon. Benita Tukang. Ada Pak. Walter Kopong Doli. Yohana Yunita boleh. Ada Pak. Yohanes Beda Patu. Yohanes Logomera. Ada Pak. Julianus Robinho Lamoda. Oh iya. Ya. Baik, hari ini ada 4 temanmu yang tidak sekolah atau sakit. Kamu sudah jenguk? Baru sakit hari ini atau dari Ada yang Ya, nanti dia ketahui di rumah. Siapa yang lebih dekat dengan mereka nanti cari tahu. Ya Pak. Baik anak-anak, siapa yang masih mengingat materi minggu lalu? Angkat tangan. Siapa lagi? Coba Robinho. Yesus yang berbelas kasih. Yesus yang berbelas kasih. Bagus. Coba ini. Berbelas kasih atau berbelas rasa. Belas kasih atau berbela rasa. Ya, semua jawaban itu benar. Kita berikan tepuk tangan. Baik, kalau di dalam bela rasa itu minggu lalu itu kita sudah lihat tentang sikap tindakan Yesus yang berbelas kasih. Coba siapa yang bisa sebutkan salah satu sikap atau tindakan Yesus dalam berbelas kasih? Ya, silakan. Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Bagus. Siapa lagi? Robinho. Yesus menyembuhkan orang yang buta. Menyembuhkan orang yang buta. Kalau dia buta disembuhkan maka dia bisa Melihat. Ya, bagus. Siapa yang lain lagi? Tidak ada lagi, tepuk tangan dulu untuk teman ini. Ya, lalu kalau itu tindakan Yesus yang kita baca dalam kitab suci. Kira-kira kalau kita sebagai seorang Katolik, remaja Katolik di masyarakat, apa yang harus kita buat? Coba siapa yang bisa memberikan contoh? Ya, boleh. Pascal. Ya, permohon toata, peduli dengan sesama. Siapa lagi? Robinho. Senare, berbuat baik dengan sesama yang lain. Siapa yang lain lagi? Ya? Gelekat. Gelekat. Kerjasama dengan orang lain. Ikut terlibat. Gelekat. Itu. Baik, lalu mengapa Yesus melakukan belas kasih kepada orang lain? Kenapa Yesus mau menyembuhkan mata orang buta? Kenapa Yesus mau menyembuhkan orang sakit? Mengapa? Karena Yesus. Pasca? Karena Yesus merasa belas kasih. Apa lagi? Nah, Karena Yesus merasa peduli kepada orang lain. karena Yesus juga peduli terhadap orang lain. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Begitupun dengan kita kalau kita mau membantu orang ya ikut terlibat dalam kedukaan orang, maka kita juga terdorong karena rasa peduli, kasihan. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Yesus Sang Pengampun. Materi kita hari ini tentang Yesus Sang Pengampun. Baik, mari kita berdiri untuk memulai pelajaran dengan berdoa. Biarlah pimpin kita dalam doa. Semua kita berdoa.
Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menganugerahkan akal budi kepada kami. Bantulah kami Bapa, agar dengan akal budi ini kami mampu memahami ajaran program tentang pengampunan. Bukakanlah hati dan pikiran kami agar kami pun mampu belajar mengampuni. Demi Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, silakan duduk. Baik adik-adik, hari ini kita belajar tentang apa? Yesus Sang Pengampun. Yesus Sang Pengampun. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini adalah supaya peserta didik mampu memahami ajaran tindakan Yesus yang Maha Pengampun, sehingga mereka dapat atau adik-adik bisa meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan umum. Kemudian tujuan pembelajaran khusus hari ini, ya, melalui pengamatan, sharing pengalaman, diskusi kelompok dan refleksi, peserta didik mampu memiliki sikap mengimani Yesus. Yang kedua, memiliki sikap mengampuni sesama. Yang ketiga, menceritakan pengalaman memaafkan. Yang keempat, menuliskan 4 tahap dalam pemberian maaf pada seseorang dengan benar. Yang kelima, menjelaskan sikap mengampuni seturut teladan Yesus berdasarkan kitab suci Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap mengampuni seturut teladan Yesus dalam hidup sehari-hari. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, lalu pada video 1 untuk kita sama-sama menyimak. Ya. Semua bisa konsentrasi dan lihat di depannya. Jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah aku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan cara-cara buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang dilakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Iya, itu saja video cerita sepenggal cerita itu. Sudah mengerti kisahnya? Ulang satu kali lagi ya. Ya Pak. Ya baik. Jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah aku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan cara-cara
tunggu nyanyianku? Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang dilakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Ya, sudah selesai. Tepuk tangan dulu. Ya, tadi ada sepenggal cerita tentang Sofia dan adiknya. Lalu, bagaimana dengan kita? Kita pasti punya pengalaman, baik itu ada gambar di sini, baik itu di lingkungan belajar kita, lingkungan keluarga kita, ataupun di sekolah dan juga di masyarakat. Kita pasti punya pengalaman tentang memberi maaf dan juga meminta maaf. Memberi maaf dan meminta maaf itu muncul karena ada apa? Kesalahan. Ketika kita berbuat salah, maka kita harus segera minta maaf. Sayangnya banyak orang yang tidak peduli tentang itu. Kadang ada orang yang sudah secara sengaja berbuat salah kepada teman, kepada guru, kepada orang tua, tetapi tidak dengan cepat memberikan maaf, atau tidak dengan cepat memberi mohon maaf, meminta maaf. Nah, ini di lingkungan sekolah, contohnya seperti itu, sama seperti kita, ya toh. Nah, itu yang di sebelah itu lingkungan masyarakat. Mungkin kita bergabung dengan teman-teman yang lain di sana. Ya, lalu berikut kamu lihat ada pemandangan beberapa gambar di depan. Kamu lihat, amati dulu. Ada gambar pertama ini, ada ini, dan terakhir ini. Baik. Sudah amati semua? Ya, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Ini mungkin dari kita pernah mengalami. Betul tidak? Betul, Pak. Kalau laki-laki biasa tegang, berbuat salah sedikit, senggol sedikit langsung pasang badan. Kamu lihat, itu laki-laki. Laki-laki biasa begitu, emosinya tinggi. Gambar di tengah, kamu lihat itu. Sementara jambak rambut itu biasa perempuan. Nah, ini biasa tangan begitu kan ini nabon. Lalu berikut mengejek teman. Di bawah di paling sebelah kiri mengejek teman. Mengejek temannya biasa. Sama lagi kalau misalnya tugas lalu celata si teman dan raneital. Ini kita mulai fokus kan. Tak mau tanya. Nah, begitu pun sama dengan ini. Namanya tugas alaka itu. Nak mulai menjahat. Nah, yang di bagian ini ada makanan. Biasa kalau kita jajan, baru ada teman yang minta, kita pasti menolak secara halus, kasar.
Sudah amati semua? Sudah, Pak. Baik, sekarang Pak minta kita menggali pengalaman memaafkan dalam hidup sehari-hari. Kita menggali pengalaman memaafkan dalam hidup sehari-hari. Sekarang Pak minta kamu duduk dengan tenang, tarik nafas, lalu mengingatkan kembali pengalaman kamu. Mungkin dia pernah berbuat salah, lalu minta maaf, ataukah ada teman yang berbuat salah kepada beliau dan minta maaf kepada beliau. Nah, sekarang Pak letak beliau untuk refleksi. Ingat baik-baik. Ya. Sudah? Siapa yang sudah mengingat pengalaman? Ada toh, tapi baik. Sekarang pengalaman yang ada tadi Pak minta kamu sharingkan bersama. Siapa yang mau men-sharingkan pengalaman? Ella. Oh, setelah Ella baru Kalis. Ya, baik. Ella silakan berdiri. Kita beri tepuk tangan untuk Ella. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan menggali pengalaman memaafkan dalam hidup sehari-hari. Saya bersalah kepada ayah saya. Kesalahan saya mengambil uang 2.000 di bawah tilam ayah saya. Perasaan saya sangat takut. Perasaan ketika memohon maaf, ayah saya sempat memarahi saya, tetapi ayah saya memaafkan saya. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ella mengambil ayahnya tanpa minta izin. Akhirnya ayahnya marah kepada Ella dan Ella meminta maaf. Begitupun dengan ayahnya. Ya, luar biasa ya Ella. Silakan duduk Ella. Pas. Iya. Laki-laki harus tampil di sini. Di depan. Laki-laki di depan. Ya. Coba. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan Berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menggali pengalaman memaafkan dalam kehidupan saya. Saya pernah mendorong pas masalah di sekolah. Saya pernah mengisi pokok di belakang rumah, dan ibu punya anak 2 tahun. Dan saat kami pulang, kami dipanggil oleh kepala sekolah untuk maju di depan. Dan pertama saya berbohong dengan saya tidak mengisah, tapi ada bukti dari saya langsung mengiak. Saya ke depan kepala sekolah membicarakan masalah itu, dan saya langsung meminta maaf. Luar biasa. Tekan juga. Asal bisa rokok di belakang rumah Ibu Vero karena ketahuan dan pas ditanya kepala sekolah dia menyangka. Menyangka nama Ibu Isabella, tapi ada bukti, maka dia melakukan itu, sudah melakukan itu dan merasa menyesal. Kemudian dia minta siapa yang saya? Ya, kamu balik. Silakan Ina. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan menceritakan pengalaman saya tentang meminta maaf.
luar biasa. Ada janji. Tepuk tangan dulu. Dia berbuat salah karena mengambil uang, dan uang itu sebenarnya digunakan untuk beli telur. Nah, pengaruhnya harus dikuekan. Itu merasa kecewa, nah juga menyesal dan nak minta maaf. Itu bagus sekali. Oke, Dita, ada pengalaman? Ya, coba sharingkan dengan teman-teman ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya ingin men-sharing pengalaman saya. Pada waktu itu di sekolah, waktu istirahat saya tidak sengaja menjatuhkan layarnya pecah dan juga sampai membuat Ella menangis. Saya merasa menyesal dan saya bertanggung jawab untuk menggantikan HP Ella yang pecah dengan cara memperbaiki HP. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Luar biasa. Ada nilai tanggung jawab, yang merusak HP temannya, lalu dia bertanggung jawab untuk memperbaiki. Dan mereka pun sudah baikan atau belum? Sudah, luar biasa. Itu yang paling bagus. Baik. Tadi beberapa temanmu sudah menceritakan pengalamannya, baik di rumah maupun di sekolah, kejadiannya itu. Nah, sekarang adik-adik, nanti minggu depan yang belum menceritakan pengalaman bisa menceritakan, oke? Ya, sekarang kita arahkan perhatian ke depan. Lipat, ya, semua lihat ke depan. Semua lihat ke depan. Nah, terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sebaiknya seseorang harus segera minta maaf. Sesungguhnya meminta maaf ataupun memberi pengampunan sungguh mendapatkan suatu keuntungan. Tindakan meminta maaf ataupun memaafkan dapat menjadikan hati kita menjadi tenang, tentram, damai, dan jauh dari permusuhan dan dendam. Kalau kamu merasa damai ataupun merasa tentram, kamu senang tidak? Bangga, ya toh? Nah, kalau misalnya karena kesalahan sedikit dengan temanmu, tiba-tiba kamu menjadi musuh atau menaruh dendam, kamu merasa nyaman atau tidak? Tidak. Kamu merasa bahagia atau tidak? Tidak. Pasti kita rasa tidak nyaman. Mau kerja kelompok di Bogor, di Sukara, di musuh, uang pelalahan. Akhirnya tidak nyaman. Diskusi kelompok juga ada Sukara, kelompok begitu, maka kita tidak nyaman. Ya, bagaimana? Ya, namanya manusia, ya. Kadang kita berbuat salah yang begitu menyakitkan, ya pasti ada orang yang langsung tidak memberikan maaf, tidak langsung terima permohonan maaf kita. Itu ada tahap-tahapnya. Dan nanti yang Kalis tanya tadi, nanti akan kita lihat di sini. Tahap-tahap pemberian minta maaf itu ada, ya. Jadi nanti kita akan lihat. Oke, Pasca? Ya, Pak. Berikut sekarang kita sudah mendengarkan pengalaman dari teman, sharing pengalaman. Sekarang Pak minta kita duduk dalam kelompok. Duduk dalam kelompok sesuai dengan minggu yang lalu. Silakan. Ayo. Boleh. Di rumah. Oh ya, bisa. Ya, boleh. Ya, bisa putar juga lampu menghadap.
Baik adik-adik, sudah? Sudah, Pak. Semua sudah duduk dalam kelompok? Sudah, Pak. Ya. Sekarang Pak minta buka kitab suci. Bagaimana kita melihat pandangan kitab suci tentang memberikan ya, Injil Matius bab 18 ayat 51 sampai 35. Ya, judulnya tentang apa di situ? Perumpamaan tentang pengampunan. Perumpamaan tentang pengampunan. Sekarang Pak beri kesempatan kepada adik-adik membaca. Baca dalam hati sambil memahami. Sudah? Sudah. Semua sudah baca ya?
Baik adik, perikop tadi berjudul tentang apa? Perumpamaan tentang pengampunan. Nah sekarang Pak minta kamu perhatikan isi kitab suci itu sambil mendengarkan di depan dan kamu juga sambil menyimak, oke? Iya, Pak. Berkata kepada Yesus, Tuhan. Matius 18, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan semua miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutang. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada angkujo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakmu yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Pak, ya Pak. Tadi sudah baca secara pribadi sudah, sekarang dengan tayangan di depan juga sudah. Sekarang Pak minta untuk kita break sejenak, kita break sejenak. Kita review sedikit dulu dengan 4 kata ajaib. 4 kata ajaib. Ya, semua kita berdiri. Semangat, tepuk semangat.
ajaib. Saya kasih contoh nih, misalnya ada 4 kata ajaib itu, ada kata maaf, permisi, tolong, dan terima kasih. Sudah ya? Nah sekarang ya dia punya lagunya seperti ini. Kalau kita bersalah bilang apa? Maaf. Kalau kita bersalah bilang apa? Maaf. Kalau kita bersalah ada kata ajaib. Kalau kita bersalah bilang apa? Maaf. Begitu. Begitupun dengan permisi. Kalau kita mau lewat bilang apa? Permisi. Kalau kita mau lewat bilang apa? Permisi. Kalau kita mau lewat ada kata ajaib. Kalau kita mau lewat bilang apa? Permisi. Ya, tapi nyanyinya harus semangat. Bisa ya? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Maju lagi, maju lagi. Nah, ya. Kalau kita bersalah bilang apa? Maaf. Ambil tepuk tangan, Siap. 1, 2, 3. 1. Kalau kita bersalah. 1, 2, 3. Kalau kita bersalah bilang apa? Maaf. Kalau kita bersalah bilang apa? Maaf. Kalau kita bersalah ada kata ajaib. Kalau kita bersalah bilang apa? Maaf. Kalau kita mau lewat bilang apa? Permisi. Kalau kita mau lewat bilang apa? Permisi. Kalau kita mau lewat ada kata ajaib. Kalau kita mau lewat bilang apa? Permisi. Kalau kita butuh bantuan bilang apa? Tolong. Kalau kita butuh bantuan bilang apa? Tolong. Kalau kita butuh ada kata ajaib. Kalau kita butuh bantuan bilang apa? Tolong. Kalau kita diberi bilang apa? Terima kasih. Kalau kita diberi bilang apa? Terima kasih. Kalau kita diberi ada kata ajaib. Kalau kita diberi bilang apa? Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Semangat, nyanyi itu harus semangat. Kalau tidak, pelajaran kita tidak akan semangat. Kalau kita lemah, loyo, kesemangatan. Ya harus semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya harus semangat. Ulang sekali lagi. Iya. Kita ulang pakai kata maaf dan terima kasih. Ya Pak. Maaf dan terima kasih saja. Bisa ya? Iya. Nyanyi juga harus semangat dan sedikit cepat. Supaya jangan ada yang gitu. 1, 2, 3, ulang. Kalau kita bersalah bilang apa? 1, 2, 3. Kalau kita bersalah bilang apa? Maaf. Kalau kita bersalah bilang apa? Maaf. Kalau kita bersalah ada kata ajaib. Kalau kita bersalah bilang apa? Maaf. Kalau kita diberi bilang apa? Terima kasih. Kalau kita diberi bilang apa? Terima kasih. Kalau kita diberi ada kata ajaib. Kalau kita diberi bilang apa? Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, sekarang kembali ke kelompok. Ya, kembali ke teks kitab suci Injil Matius tadi. Ada pertanyaan di depan, Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 6. Ada 6 pertanyaan. Sekarang adik-adik bisa diskusikan itu. Lalu kita jawab pertanyaan yang ada di depan. Langsung buat jatuh.
dosa langsung menjawab. Sudah? Ya. Nomor 1, bagaimana pendapat Petrus tentang memberi pengampunan? Nomor 2, bagaimana pendapat Yesus tentang memberi pengampunan? Jadi Petrus namarin aku, kitab suci aku ini, kemudian Yesus juga namarin aku yang diajarkan Yesus. Yesus namarin pengampunan ini, tanya aku. Berikut menurut kalian apa saja timbul dari ketidakmampuan memaafkan orang lain? Biasa. Nomor 3, bagaimana pendapat Yesus tentang memberi pengampunan? Kira-kira Yesus, nah maksudnya ini pengampunan hidup aku. Apakah kita mengampuni minta orang tua? Bukan kita suci ada toh? Nomor 2 sudah. Sudah, Pak. Nah sekarang Yesus pendapatnya kan dalam mengerti ya, ini kan anak rasul-rasul murid-murid Yesus mengerti ya, jadi Yesus mengerti.
Ada yang kalau bisa mendapat ilmu selalu memakai si kompleks yang merasa tidak tulis merasa sudah. Sudah, Pak. Ya, kelompok 1 sudah ya? Sudah, Pak. Kelompok 2? Sudah, Pak. Ya. Siap. Nanti dibacakan. Sudah, kelompok 3. Sudah, Pak. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sekarang Pak beri kesempatan kepada kamu
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan. Siapa yang bisa, kelompok mana yang bisa mau dahulu menjawab? Kelompok 1, ya kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, 2 orang berdiri di tempat juga tidak apa-apa. Nanti 1 orang baca soal, 1 orang menjawab. Okay? Dengan suara besar. Terima kasih atas kesempatan Ya, yang diberikan. ya teman-teman yang lain dengar baik-baik. Kalau ada jawaban yang tidak sama bisa ditanggapi, okay? Atau ada hal yang belum jelas disampaikan kelompok 1, kita yang lain bisa minta penjelasan kembali, okay? Bisa ya? Ya, sekarang kita konsentrasi, kita mendengarkan dulu kelompok 1 punya hasil diskusi. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami akan melakukan hasil diskusi kelompok kami. Soal: bagaimana pendapat Petrus tentang memberi pengampunan? Pendapat Petrus bahwa mengampuni saudara sampai 7 kali saja. B. Bagaimana pendapat Yesus tentang memberi pengampunan? Pendapat Yesus bahwa bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. C. Pengampunan seperti apa yang diajarkan Yesus? Mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. D. Menurut kalian, apa saja faktor yang menyebabkan orang sulit untuk memaafkan atau meminta maaf? Tidak mempeduli satu sama lain. 2. Terlalu pendam rasa. 3. Malu. E. Apa saja akibat yang dapat timbul dari ketidakmampuan memaafkan orang lain? Akan timbulnya rasa perselisihan. F. Menurut kalian, apa saja tahapan-tahapan bagi seorang untuk memberikan pengampunan? Menurut kami, tidak pendam rasa, tidak malu untuk memaafkan, dan merasa bersalah dan dengki. Ya, ulang sekali lagi yang tahapan seseorang untuk memberi pengampunan. Yang lain dengar? Menurut kami, tidak pendam rasa, tidak malu untuk memaafkan, dan merasa bersalah dan dengki. Bagus, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Bagaimana kelompok yang lain? Bisa terima ya? Ya, kita semua melaporkan hasilnya dulu, baru setelah itu kita buat kesimpulan. Ya, silakan duduk kelompok 1. Sekarang kelompok 3. Ya, sama-sama. Kelompok 3 silakan. Kelompok 3 ini haleluya sekali. Ya, semangat kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami akan melaporkan hasil diskusi kami. Soal: bagaimana pendapat Petrus tentang memberi pengampunan? Ya, coba kelompok 2 ulangi lagi apa yang disampaikan kelompok 1. Coba ulangi. Tidak bisa. Ya, dengar. Semua kita dengar. Pendapat teman itu harus kita dengar. Ulang. Jawab. Petrus membebaskan dan melumaskan hutang hamba itu karena Yesus berkata kepadanya, bukan sampai 7 kali kita harus mengampuni, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dan tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Bagaimana pendapat Yesus tentang memberi pengampunan? Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 3. Pengampunan seperti apa yang diajarkan Yesus? Kita harus mengampuni sesama dengan segenap hati. 4. Menurut kalian, apa saja faktor yang dapat menyebabkan orang sulit untuk memaafkan atau meminta maaf? Egois, kesombongan, dan malu. 5. Apa saja akibat yang dapat timbul dari ketidakmampuan
hidup menjadi tidak tentram, kita merasa tidak nyaman, hidup tidak tenang. 6. Menurut kalian, apa saja tahap-tahap bagi seseorang untuk memberikan pengampunan? Kecewa, sakit hati, dendam, menyembuhkan, dan berdamai. Itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ya, dengar baik-baik. Ya. Di bagian D dan bagian F ini, itu tadi Pak sudah dengar dua kelompok yang jawabannya sudah berbeda. Itu bagus ya, jadi pendapat kalian itu dihargai. Nah, sekarang kita dengar kelompok 2. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Ya, yang lain dengar. Kami akan melaporkan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Soal nomor 1. Bagaimana pendapat Petrus tentang memberi pengampunan? Pendapat Petrus tentang pengampunan adalah kita harus mengampuni orang lain sebanyak 7 kali. Nomor 2, bagaimana pendapat Yesus tentang memberi pengampunan? Yesus berkata kepadanya, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, semua dengar. Nomor 3, pengampunan seperti apa yang diajarkan Yesus? Kita harus mengampuni tanpa batas dan mengampuni dengan segenap hati. 4. Menurut kalian, apa saja faktor yang dapat menyebabkan orang sulit untuk memaafkan atau meminta maaf karena kesalahan yang dibuat terlalu menyakitkan dan mereka menganggap kesalahan yang mereka buat adalah hal yang biasa. Nomor 5. Apa saja akibat yang dapat timbul dari ketidakmampuan memaafkan orang lain? Merasa tidak nyaman, hidup tidak hadir. Nomor 6. Menurut kalian, apa saja tahap-tahap bagi seseorang untuk memberikan pengampunan? Marah, kecewa, sakit hati, dan tidak mau untuk memaafkan. Itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, bagus Pak. Pak lihat, ini ada nilai baik ya. Setiap jawaban berbeda-beda. Ini baik. Maka Petrus mari sampai 7 kalikah saya mengampuni saudara saya yang berbuat salah? Tadi itu kita tulis Bapak. Menurut Petrus berapa kali? 7 kali. Kelompok 1, menurut Petrus berapa kali yang ditulis? 7 kali. Ya, kamu jangan tulis ya. Ya, sekarang kita mulai membuat kesimpulan bersama. Ya, bagaimana pendapat Yesus tentang memberi pengampunan? Ya, coba kelompok 1 baca hasil diskusinya. Pendapat Yesus bahwa bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. 70 kali 70 kali 7 kali. 70 kali 7 berapa? 70 kali 7. 140. Ya, 140 kali. Jadi Yesus ya, kalau kita berpikir secara matematika kan semua 140 ya toh 140. Jadi kita mengampuninya sampai 140 kali. Ini secara matematika. Tapi maksud Yesus lain. Berapa? 490 atau 490 kali. Jadi
Dia memaafkan atau mengampuni orang 490 kali. Nah, lalu berikut pengampunan seperti apa yang diajarkan Yesus? Yesus nama itu apa? Mengampuni dengan segenap hati. Mengampuni dengan segenap hati. Kelompok 1 Sama Pak. ya, mengampuni dengan segenap hati atau mengampuni Tanpa batas. tanpa batas. Bagus. Itu jawaban dari kelompok-kelompok yang semua jawabannya benar. Dengan segenap hati dan tanpa batas. Tironi ada teman yang berbuat salah. Misalnya Popo berbuat salah kepada pastor. Maafkan. Dengan segenap hati, aku kita nerima aku juga tak honor. Dengan segenap hati, tanpa batas. Berikut, menurut kalian faktor apa saja yang ini? Apa saja yang menyebabkan orang sulit untuk memaafkan atau meminta maaf? Coba kelompok 1 baca, kelompok 1 baca, kelompok 1. Baca jawabannya, nomor D. Tidak mempeduli satu sama lain. 2. Ya, tidak peduli. Apalagi lagi? Terlalu pendam rasa. 3. Malu. Tidak peduli, pendam rasa, malu. Kalau kita berbuat salah kepada orang, kita malu atau tidak? Malu Pak. Malu. Apalagi kalau nada mulai dengan Iwan. Ini pasti kita merasa malu. Coba kelompok 2 baca hasilnya, nomor D. Karena kesalahan yang dibuat terlalu menyakitkan. Kesalahan yang dibuat terlalu menyakitkan. Bagus. 2. Karena mereka menganggap kesalahan yang mereka buat adalah hal yang biasa. Hal yang biasa. 2 saja? Ya. Hal yang terlalu menyakitkan, hal yang biasa-biasa saja. Faktor lain apa nih? Sama itu. Berbuat salah hal yang biasa. Jadi misalnya di dalam kelas kita ribut, nih kita anggap hal yang biasa. Ini baik atau tidak? Tidak baik. Tidak baik, tidak sopan, Lalu berikut terlalu menyakitkan. Kita tahun berada juga ada yang orang lain merasa sakit hati, kecewa. Itu kelompok 3. Egois, kesombongan, dan malu. Egois, faktornya karena egois, kita diri, ingat diri. Egois apalagi? Sombong dan malu. Sombong dan malu. Rasa sombong menganggap bahwa ini gue yang kuasa. Ya, buka aru kena ini amalan itu biasa. Lalu malu. Ya, baik, semua jawaban itu benar sekali Yang itu adalah hal yang dialami. Tepuk tangan dulu. Berikut, apa saja akibat yang dapat timbul dari ketidakmampuan untuk memaafkan orang lain? Kalau kita ingin maafkan, kira-kira dampaknya ketika coba Pascal baca. Akan timbulnya rasa perselisihan. Ya, muncul perselisihan, Kita maafkan kalau kita ini muncul perselisihan. Kelompok 2. Tidak nyaman, hidup dan akrab. Tidak akrab, tidak nyaman. Lupa nih contoh nih. Misalnya kamu satu kelompok belajar, ada yang berbuat salah, di dalam kelompok itu ada teman yang saling beda pendapat atau selisih. Aku merasa nyaman. Ya, kelompok 3. Hidup menjadi tidak tenang, tidak merasa nyaman,
hidup tidak tenang dan malu untuk meminta tolong. Karena kita merasa tidak nyaman, tidak aman, tidak tentram, maka kita malu untuk mau minta tolong. Kalau saat kita membutuhkan pertolongan, tiba-tiba yang ada adalah orang yang selalu bermusuhan dengan kita atau dengan kita saling berselisih. Mau minta tolong pada siapa? Ya toh? Iya, Pak. Bagus. Lalu yang berikut nomor terakhir ini ya. Menurut kalian apa saja tahap-tahap bagi seseorang untuk memberikan pengampun? Coba kelompok 3 dulu. Kelompok 3. Kecewa, sakit hati, dendam, damai. Oh iya, bagus. Ulang, sekali lagi ulang. Kecewa, sakit hati, dendam, menyembuhkan dan berdamai. Kecewa, sakit hati, menyembuhkan, berdamai. Bagus. Kelompok 2. Marah, kecewa, sakit hati dan tidak mau. Ya. Marah, ada marah. Tidak mau memaafkan. Berikut kelompok 1. Mengerti tidak memendam rasa, tidak malu untuk memaafkan dan merasa bersalah dan dendam. Tidak pendam rasa, akit amiyah. Lalu apa lagi yang bagian kedua? Tidak malu memaafkan. Tidak malu untuk memaafkan. Akit amiyah. Bersalah ya segera cepat untuk minta maaf atau segera untuk menerima dan memberi. Ya. Baik, terima kasih adik-adik. Semua jawaban dari hasil diskusi itu adalah baik adanya, itu juga baik adanya benar. Lalu setelah kita diskusi, Pak merangkum semua jawaban itu di depan, kita semua bisa perhatikan. Sebelumnya kita berikan hapus yang meriah di kamus. Ya, ini lihat, kamu lihat. Apa yang tadi kamu sampaikan itu benar, Kamu lihat. Bagi Petrus, mengampuni sampai 7 kali itu sudah banyak. Artinya pengampunan juga ada batasnya. Nama Tuhan ada batasnya. Tapi Yesus mengkoreksi bahwa memberikan pengampunan itu tanpa batas. Maka pengampunan kepada sesama tidak mungkin dipisahkan dari pengampunan Allah. Sama seperti kisah kitab suci tadi. Pengampunan Allah jauh melampaui pengertian apa pada umumnya serta melampaui segala perhitungan. Perhitungan apa ini? Makanya Yesus dia bilang apa? Kamu harus mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali. Ini secara matematika. Nah, tapi Yesus namanya mengampuni tanpa batas. Lalu yang kedua, kesediaan untuk mengampuni merupakan kualitas spiritual yang tinggi. Kalau kita siap untuk menerima maaf dari orang lain itu, kita punya kualitas hidup spiritual yang baik. Kita punya kualitas spiritual yang tinggi. Semakin mampu mengampuni, berarti kita semakin diperkaya oleh kasih Allah. Kita semakin mengampuni orang lain itu, kita semakin diperkaya. Lalu apalagi? Kita juga semakin dimampukan untuk dipakai sebagai alat secara tepat. Ya, maka orang yang banyak berbuat salah atau banyak mengampuni orang lain itu adalah ciri-ciri orang yang sabar, bijaksana. Yang ketiga, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang merasa sulit untuk memaafkan atau meminta maaf. Itu yang pertama, faktor keinginan untuk mempertahankan harga diri atau wibawa. Ini bawa pepela tuh.
di sini saya yang berkuasa, di sini orang tua gue mau pejabat dia kan gue yang berkuasa. Nah, contohnya seperti itu. Yang kedua, faktor gengsi. Gengsi. Meskipun dia tahu dia berbuat salah, tetapi dia menolak atau dia tidak mau meminta. Berikut, faktor egois. Sikap egois yang mau menang sendiri. Egois. Karena debetan dirinya hanya ingat diri, tidak mau ingat dengan kepentingan ke depan, kepentingan orang lain, kepentingan teman-teman. Maka saat diskusi ini dia akan kehalang. Contohnya seperti tadi. Nah, sudah mengerti ya? Sudah mengerti? Ya, kita tepuk semangat sekali dulu. Tepuk semangat. Suara belum nampak. Suara belum ada. Kelas 7B suaranya masih di bawah kelas 7. Kelas 7 itu betul. Sekarang kita harus keluarkan suara yang keras. Siap. Tepuk semangat. Itu baru namanya kelas 7B. Tepuk tangan. Ya. Lalu yang terakhir, ketidakmampuan memaafkan atau mengampuni dapat mengakibatkan tumbuhnya rasa dendam. Ada dendam. Bukan ada cinta, tapi ada dendam. Orang yang bersalah akan menanggung rasa bersalah secara berkepanjangan. Karena tidak maaflah akhirnya ada penundaan. Nah, bekena, lela. Lalu yang terakhir, tumbuhnya permusuhan dan kebencian. Jadi karena itu diterima maaflah atau diterima maaflah, akhirnya keduanya menjadi tidak cocok. Perselisihan, permusuhan juga akhirnya menjadi benci. Bukan seperti lagu yang benci tapi bilang rindu. Bukan. Benci tapi rindu nih sama hal. Masa memaafkan dan rela. Ya. Baik, sampai di sini materi kita. Apakah ada yang mau bertanya? Pas. Pas Ya, Pak. Masih pas. Pas Kamu yang sudah pintar. Baik adik-adik, terakhir. Ya, ini menurut ada tahapan-tahapan pemberian maaf. Menurut Levis Semedes dalam bukunya yang berjudul Mengampuni dan Melupakan, Forgive and Forget. Ya. Dia memberikan pemahaman kepada kita ada 4 tahap. Tahap yang pertama adalah sakit hati. Sakit hati. Tahap yang kedua adalah membenci. Setelah kita sakit hati, pasti kita merasa benci. Tapi bukan rindu. Ada yang sudah mulai rindu. Tahap yang ketiga adalah menyembuhkan. Luka kita yang tadi sakit hati mulai perlahan-perlahan mulai sembuh. Kita mulai bergaul dengan teman, mulai kita senyum, mulai tersenyum, kita mulai bersenyum. Lalu yang keempat, berjalan bersama. Ini artinya sudah saling menerima, saling memaafkan satu sama lain. Jadi begitu 4 tahap itu kamu ingat baik-baik 4 tahap itu. Yang pertama apa? Sakit hati. Yang kedua? Mengerti. Yang ketiga? Yang keempat? Berjalan bersama, bukan kemana-mana selalu berdua. Tidak, berjalan bersama artinya sudah baikan. Tidak ada musuh lagi, permusuhan lagi tidak ada. Tidak ada
kecocokan lagi itu juga tidak ada. Semua sudah baik. Ya Pak. Sudah bisa mengerti. Sudah Pak. Baik adik-adik, sekarang refleksi. Refleksi ini dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kadang orang sulit untuk meminta maaf ketika berbuat salah, tetapi kita diajarkan Yesus untuk selalu meminta maaf jika kita bersalah dan memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Ini saja, demikian pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan berdoa. Ya, Aris pimpin kita dalam doa. Semua sikap berdoa. Ya, kembali kami bersyukur padamu melalui fitramu yang kau mengajarkan tentang pengampunanmu. Bantulah kami agar mampu meradani fitramu untuk berani mengampuni tanpa batas. Engkau kami puji yang Bapa, Kini dan semuanya selama-masa. Amin. Dan Bapa. Selamat siang semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu Instruktur, Ibu Anastasia Menaban selaku fasilitator saya, dan Ibu Maria Lina Barang selaku pengajar praktik saya. Saat ini saya telah selesai melakukan observasi pembelajaran di kelas dengan rekan hebat saya, Herianto Purwomang SPD, mengasuh mata pelajaran agama Katolik. Sekian dan terima kasih.